Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok DNA ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama kami Muhammad Justin Utama Mandala Putra dan rekan saya yang bernama Saya Muhammad Naufal Nawaro, NPM saya 2023110007. dan saya NPM-nya 2023110043. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami yaitu aplikasi penjualan tiket konser yang langsung diampu oleh ibu dosen kami, Ibu Septa Cahyani, Eskom MCS. Kami akan mulainya dari latar belakang. Aplikasi pemesanan tiket membantu mengurangi antrean dan kesalahan transaksi. Berdasarkan perkembangan teknologi dan internet, muncul sistem e-commerce dan etiket yang memudahkan mobilitas masyarakat. Dalam industri musik, konser menjadikan sumber pendapatan utama bagi musisi, sehingga dibutuhkan sistem penjualan tiket digital yang efisien. Framework Streamlit hadir sebagai solusi pengembangan aplikasi web menggunakan Python. Selanjutnya, rumus masalah. Bagaimana merancang aplikasi penjualan tiket konser berbasis web dengan Streamlit? Bagaimana menerapkan sistem perhitungan harga dan diskon otomatis? Bagaimana menyimpan serta menampilkan riwayat pembelian tiket? Kemudian di sini ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan yang tersendiri satu, membangun aplikasi penjualan tiket konser berbasis web menggunakan framework Streamlit, menerapkan logika perhitungan harga tiket dan diskon otomatis sesuai jumlah pembelian, menyediakan fitur penyimpanan riwayat transaksi dan kemampuan ekspor data. Di sini juga ada manfaat penelitian, membangun aplikasi penjualan tiket konser berbasis web menggunakan framework Streamlit, menerapkan logika perhitungan harga tiket dan diskon otomatis sesuai jumlah pembelian, menyediakan fitur penyimpanan riwayat transaksi dan kemampuan ekspor data. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, berikutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah sistem informasi penjualan. IDK pertama kali digunakan tahun 1998, penelitian AIIAITA pada tahun 2007 menunjukkan 88% masyarakat memilih tiket digital karena lebih efisiensi. Yang kedua adalah etiqueting. Etiket berfungsi sebagai bukti registrasi digital yang menggantikan dokumen fisik. Yang ketiga adalah Streamlit, framework Python open source untuk membuat aplikasi web interaktif tanpa perlu HTML atau JavaScript. Yang keempat ada Python pemrograman tinggi, fleksibel, open source, dan mudah dipelajari. Next. Yang kelima ada Pandas, pustaka Python untuk pengolahan data berbentuk tabel, bersifat open source dan fleksibel. Yang keenam ada Matplotlib, berpustaka visualisasi data yang populer untuk menampilkan grafik dan Python. Yang terakhir, yang ketujuh, konsep diskon dan logika harga. Diskon adalah pengurangan harga dalam periode tertentu untuk menarik pembelian. Next. Untuk metodologi penelitiannya, yang pertama, deskripsi umum aplikasi penjualan tiket konser berbasis Streamlit menampilkan daftar konser, perhitungan harga, dan diskon otomatis, serta menyimpan riwayat transaksi. Yang kedua, metode pengembangan menggunakan model waterfall dengan terhadap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi dengan Python Streamlit, pengujian fitur, dan pemeliharaan. Yang ketiga, alat dan bahan. Hardware, kita menggunakan laptop atau PC minimal Intel Core i3, RAM 16 GB, koneksi internet. Buat untuk softwarenya Windows 11, Python 3.10 ke atas, Streamlit, Pandas, Matplotlib, Visual Code Studio. Berikutnya ada Blockcat. Blockcat itu start, dimulai dari start. Berikutnya ada data konser. Setelah data konser, pilih konser. User akan memilih konser yang akan dipilih. Setelah memilih, input data diri. Jika user membeli lebih dari tiga atau lebih, diskon akan dihitung. Jika user tidak membeli lebih dari 3, maka diskon tidak dihitung. Setelah itu menampilkan jumlah harga. Setelah menampilkan jumlah harga, user akan memilih metode pembayaran. Berikutnya adalah pembelian tiket, setelah itu riwayat, lalu download. Untuk use case diagramnya, user atau pengguna memilih konser, input data diri, menghitung harga, tampilan harga, lalu beli tiket. Next, berikutnya akan dibacakan oleh Dasen.
Oke, berikutnya di sini ada diagram ERD. Di sini ada 3 entitas, yaitu pembeli, transaksi, dan konser. Ketiga entitas ini memiliki relasi 1 ke N, di mana entitas pembeli memiliki atribut ID pembeli, nama pembeli, email, dan nomor HP yang memiliki prima key ID pembeli. Di entitas transaksi, dia memiliki atribut ID transaksi, ID pembeli, ID konser, jumlah tiket, diskon, total bayar, metode pembayaran, dan tanggal transaksi dan dia mempunyai primary key, ID transaksi. Di dalam entitas konser, dia mempunyai atribut ID konser, nama konser, dan harga konser. Dia mempunyai primary key, yaitu ID konser. Selanjutnya, untuk melengkapi jenis dari atribut ini, dan lebih detail lagi, ini kami buatkan relationship-nya, yang dimana pembeli ini sama seperti yang saya sebutkan tadi, dia mempunyai atribut entitas entitas pembeli, dia mempunyai atribut ID pembeli, tapi di sini dia mempunyai tipe data integer. Nama pembeli dia mempunyai tipe data featured yang mempunyai value 100. Email dia mempunyai tipe data featured yang mempunyai value 50 dan nomor HP mempunyai tipe data integer. Dia memiliki pemakaiannya yaitu ID pembeli. Di entitas transaksi dia memiliki beberapa atribut yang jenisnya itu integer mulai dari jenis datanya tipe data yang terintegrasi mulai dari ID transaksi, ID pembeli, ID konser, jumlah tiket, eee total total bayar, pembeli pembeli ID pembeli, dan ID konser. Tapi di sini ada salah satu atribut dari entitas transaksi yaitu tanggal transaksi. Dia mempunyai tipe data date dan metode pembayaran dia mempunyai tipe data, featured yang mempunyai value 100 dan di sini dijelaskan dia punya foreign key, ID pembeli, dan ID konser. Selanjutnya sini ada entitas konser, dia memiliki atribut ID konser yang mempunyai tipe data integer dan nama konser yang mempunyai tipe data featured yang mempunyai value 50 dan tipe data harga tiket yang mempunyai tipe data integer. Di sini dia juga mempunyai pemakaian dari atribut, ID konser. Selanjutnya akan dibacakan oleh, rekan saya, Naufal. Untuk tampilan antarmukanya, ini adalah tampilan awal saat Anda mengeklik untuk membeli tiket. Yang pertama adalah gambar dan juga band yang akan tampil, serta harga tiket dan promo diskon yang akan ditawarkan. Next ya. Berikutnya ada data diri. Yang pertama adalah pemilihan konser apa yang akan dipilih. Eh, Terus ada nama lengkap, email, nomor telepon, lalu jumlah tiket yang akan dibeli. Dan yang terakhir ada metode pembayaran. Oke, next. Untuk metode pembayaran itu ada banyak, tapi untuk saat ini kita contohkan adalah QRIS. QRIS ini kalian hanya perlu mengescan barcode yang ada, lalu tekan bayar sekarang. Oke, next. Untuk tampilan ini, setelah Anda membayar sekarang, akan ada tampilan ini riwayat pembelian Anda. Jika sudah, bisa Anda download riwayat ini dengan klik tombol download package JPG. Yang terakhir ada hubungi kami atau support yang berisi nomor dan email. Oke, next. Berikutnya adalah kode pemrograman data konser. Kode pemrograman data konser yang pertama memiliki dua entitas. Yang pertama ada event dan rundown. Entitas pertama, kita akan menjelaskan entitas pertama. Yang pertama adalah event. Objeknya memiliki 3. Yang pertama ada Shilon 7, Dewa 19, Noah Special. Dari masing-masing itu memiliki atribut. Dari Shilon 7 memiliki atribut harga 400.000, image, base dir, dan event JPG. Dewa 19 memiliki atribut harga 500.000, image, base dir, event 2 JPG, dan yang terakhir ada Noah Special Show. Berisi atributnya adalah harga 350.000, image, base dir, dan event 3 JPEG. Buat entitas yang kedua adalah rundown yang berisi objeknya itu adalah sama seperti di atas,
yang ada Sheila on Seven, Live Contents, Dewa 19, Noah Special Show. Masing-masing ini memiliki atribut juga seperti tanggal, lokasi, dan rundown. Dewa 19 juga sama memiliki tanggal, lokasi, dan rundown. Noah Special Show juga sama memiliki tanggal, lokasi, dan rundown. Oke, next. Untuk untuk kode pemrogram data pembayaran ini ada hero image sama dengan base dir dan curious image sama dengan base dir itu adalah pet yang ada di Streamlit. Berikutnya ada bank info dan e-wallet. Itu merupakan entitas. Entitas ini yang pertama entitas bank info memiliki atribut yang yaitu nama rekening pemilik. Sedangkan e-wallet memiliki entitas Dana, OVO dan GoPay. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dustin. Selanjutnya di sini ada kode program dari kelas induk dan kelas logika. Di kelas utama atau kelas induk, di sini ada kelas payment, ini adalah kelas utama. Dia mempunyai konstruktor yang mempunyai atribut metode dan di bawahnya itu ada salah satu metode itu metode instance yang berfungsi untuk menampilkan sebuah informasi jika kita mengimplementasikannya dengan error. Dan di bawahnya di sini ada kelas logika atau kelas di mana di sini berfungsi untuk, menghitung semua logika yang ada, seperti jumlah tiket dikali dengan, jumlah harga. Baik, sini saya akan membacakan salah satu kelas, logika. Kelas logika sini namanya adalah kelas tiket order. Dia mempunyai konstruktor yaitu, definite, dia mempunyai atribut, konser, jumlah harga. Dan di bawahnya ini dia ada beberapa metode instance, yaitu metode instance yang pertama itu metode, subtotal. Dia berfungsi untuk jumlahkan tiket dengan harga tiket. Jadi, atribut jumlah ini dikali atribut harga. Di bawahnya juga ada metode yang sama itu metode instance. Di sini berfungsi untuk, memberikan, sebuah diskon. Jadi kalau dia memilih jumlah 10 maka dia akan memberikan diskon 20%. Jika dia memilih jumlah 5 maka dia akan mendapatkan diskon 10%. Jika dia memilih jumlahnya di atas 3 maka dia akan, memberikan diskon 5%. Sebaliknya jika dia tidak memilih, eee, memilih lebih dari 2 tiket, maka dia tidak akan mendapatkan diskon. Dan terakhir ini ada, metode def total. Ini berfungsi untuk, eee, menjumlahkan sebuah harga. Jadi, kalau misalnya dia mendapatkan potongan, maka dia akan, eee, me mmm, mengkali mengkalikan, jumlah dari subtotal ini dikali dengan diskon, metode kali dengan diskon per 100. Tapi kalau dia tidak memiliki potongan, maka dia langsung saja menjumlahkannya. Oke, next. Ini ada kelas anak atau kelas turunan. Di kelas anak ini ada beberapa kelas, yaitu kelas bank transfer, kelas wallet, kelas QRIS, dan kelas credit card. Di sini fungsi kelas-kelas ini yaitu kayak menampilkan informasi lah. Ini saya akan bacakan satu persatu kelas. Di kelas bank transfer dia punya konstruktor yang mempunyai atribut bank rekening pemilik. Dia juga mengambil dari kelas utama yang di bawahnya juga dia mempunyai metode instance yang di mana metode ini berfungsi untuk menampilkan nama bank, nama rekening, dan nama si pemilik. Next-nya nih ada kelas e-wallet, dia juga mengambil dari kelas utama yang mempunyai atribut, provider dan nomor. Dia menampilkan, provider dan nomor, pengguna. Next-nya ada kelas QRIS, di mana dia mengambil juga dari kelas utama dan dia, mempunyai atribut image. Dia juga mempunyai metode instance, dia, menampilkan kalimat, silakan scan QRIS dan menampilkan gambar QRIS-nya. Di bawah terakhir ada kelas credit card, di mana di sini dia juga mengambil dari kelas utama, kelas payment. Dia mempunyai konstruktor dengan atribut nama, dan dia juga punyai, metode instance-nya dengan, menampilkan, kartu kredit atas nama siapa gitu. Next-nya ini ada kode program polimorfisme. Sebelum masuk ke polimorfisme, sini akan saya jelaskan sedikit. Di sini ada jika, menekan tombol tampilkan info bayar, maka dia akan menampilkan detail pembayaran. Nah, tadi yang dijelaskan rekan saya Noval, itu ada tampilan,
tampilan info pembayaran, jika diklik maka dia akan menampilkan. Next-nya di sini ada polymorphisme. Di sini ada metode, transfer bank, payment dari kelas utama dan dari kelas anak, bank transfer, dia akan menampilkan nama rekening, nama pemilik kalau dia memilih bank transfer. Kemudian kalau dia memilih e-wallet, maka dia akan menampilkan, e-wallet mana yang bakal dia kirim. Kemudian di sini ada kalau dia memilih QRIS, maka dia akan menampilkan gambar QRIS. Kemudian kalau dia memilih kartu kredit, maka dia harus input data, kartu kreditnya. Next-nya ini ada lanjutan dari polymorphisme, di mana di sini ada bagian order, maka dia bagian order di kelas tiket order di kelas anaknya, dia akan ada beberapa atribut, yaitu konser, jumlah event, dan harga. Dan di sini akan menampilkan beberapa rincian total, diskon, dan totalnya. Ketika kita submit dan menekan bayar, maka dia akan menampilkan nama, email, nomor HP. Tapi dia mempunyai 1 detik untuk menampilkan nama, email, nomor HP, konser, jumlah pembayar, dan total. Kemudian dia akan menampilkan semua ini menjadi tabel eee, ke page riwayat atau form riwayat. Oke, next-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya adalah aplikasi penjualan tiket konser berbasis Streamlit mempermudah pembelian tiket dengan perhitungan otomatis, sistem diskon, serta fitur reward pembelian yang dapat diunduh. Buat saran, aplikasi dapat dikembangkan dengan fitur pembayaran online otomatis, pengiriman etiket via email, serta dashboard admin untuk pengelolaan konser. Untuk penutupnya akan ditutup oleh Dustin. Oke, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dan kami presentasikan. Ke depannya semoga jadi pembelajaran untuk kita semua dan kami juga. Kami akhiri, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.